mengambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah itu? Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sih preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngerai ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Perusahaan di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur yang kerap memicu kontroversi disegel oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Penyegelan dilakukan setelah perusahaan ini diduga melanggar sejumlah aturan. Salah satunya adalah gudang milik Jan Huadiana ini tidak memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan tanda daftar gudang atau TDG. Dan ternyata perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan guyup, tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Sementara itu, hingga kini, korban penahanan ijazah di sebuah perusahaan di Surabaya terus bertambah. Kali ini, mereka memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban membawa surat tanda terima jaminan ijazah yang diserahkan saat tes wawancara di tempat pekerjaan pada 2019 yang lalu. Diana langsung. Diana viral itu. Bilangnya gimana, Mas? Kenapa? Bilangnya gimana? Saya coba ngomong baik-baik, terus saya telepon, saya kesana kan sama ayah saya, terus saya telepon, ternyata di situ kan nggak ada orangnya, terus saya telepon. Kemudian setelah telepon itu malah saya yang dimaki-maki. Dimaki-maki? Iya, dimaki-maki kata-kata kotor gitu. Jadi nggak memberikan, terus saya tanya masalahnya apa, nggak dijawab, tambah kayak memaki-maki saya. Gitu aja. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya 17 April lalu sempat mendatangi perusahaan ini. Perusahaan ini didatangi lantaran adanya laporan penahanan ijazah karyawannya. Namun, saat didatangi, pemilik perusahaan membantah tuduhan penahanan ijazah. Jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya, ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh, ini nggak fitnah. Sebelumnya, perusahaan ini diperiksa lantaran mantan karyawan yang melapor ijazahnya ditahan. Mereka juga mengaku tidak diperbolehkan pulang selama 3 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto luncurkan gerakan Indonesia Menanam. Swasembada pangan menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Sabrina Sila. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, program makan bergizi gratis dibayang-bayangi sejumlah masalah. Presiden Prabowo Subianto tegaskan akan turun tangan tertibkan pelaksanaan program unggulan miliknya. Presiden Prabowo Subianto akan mengecek langsung dugaan penggelapan dana program makan bergizi gratis. Prabowo juga tekankan setiap uang rakyat akan dijaga pemerintah. Penggelapan? Nanti saya cek, ya, saya belum tahu. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga, ya. Sebelumnya, mitra program makan bergizi gratis melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penipuan.
Sejumlah barang bukti pun telah dikantongi penyidik, diantaranya surat kerjasama antara kedua belah pihak, serta kwitansi senilai 900 juta rupiah yang belum dibayarkan. Mencegah peristiwa terulang kembali, BGN mengubah skema yang semula berbasis reimburse, kini diubah menjadi uang muka selama 10 hari ke depan. Salah satu pengelola mitra dapur bernama Ira Mesta mengapresiasi langkah BGN. Ini kan prosesnya nanti pada saat saya 10 hari berjalan, itu kan ada penagihan ke BGN lagi. Tapi kan mudah-mudahan dengan kejadian ini, saya tidak diperdaya lagi oleh yayasan. Karena sudah ada jembatan yang baik dan sangat bijaksana, BGN memfasilitasi saya. Selain penggelapan, makan bergizi gratis juga dihantui masalah keracunan. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makan bergizi gratis di sekolahnya. Saat ini dapur penyedia makan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Pemerintah pun akan segera berbenah, mengingat anggaran program makan bergizi gratis mencapai 71 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Amerika Serikat mengeluhkan sistem pembayaran Indonesia yang dinilai menghambat perdagangan luar negeri mereka. Pemerintah Indonesia pun terus negosiasi dengan Amerika Serikat dalam penggunaan QRIS. Sistem pembayaran Indonesia menjadi sorotan Amerika Serikat. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dinilai AS menghambat perdagangan luar negeri. Keluhan ini tercantum dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang terbit pada 31 Maret 2025. Dalam laporan ini, USTR menyoroti penggunaan QRIS dan GPN dalam sistem pembayaran Indonesia. Penggunaannya dinilai memaksa dan menyulitkan penyedia jasa pembayaran dan bank asal Amerika Serikat. Pemerintah pun hingga kini masih berunding soal penggunaan QRIS dan GPN. Terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan. Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika. Dalam dokumen ini, Amerika Serikat juga merinci sejumlah hambatan dagang di Indonesia. Penerapan tarif di atas 25% untuk produk pertanian dan di atas 35% untuk produk non-pertanian menjadi sorotan utama pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya itu, AS juga menilai izin impor di Indonesia rumit, tumpang tindih dan sering berubah. Perpres 61 tahun 2024 pun jadi sorotan. AS juga menyoroti maraknya pembajakan dan pemalsuan produk asing di Indonesia. Mangga 2 pun juga disebut sebagai salah satu lokasi penjualan barang bajakan. Praktik penilaian biaya masuk juga menjadi sorotan lantaran dinilai tidak transparan dan hanya berdasarkan harga referensi. Harganya pun bisa berbeda-beda. Sementara penerapan QRIS yang tidak melibatkan masukan lembaga internasional juga menjadi sorotan. Tidak hanya itu, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri dinilai cukup rumit lantaran mewajibkan investor memberikan kompensasi agar dapat berpartisipasi di pasar Indonesia. Mekanismenya pun dinilai tidak transparan. Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih negosiasi tarif impor baru dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pengenaan tarif impor baru ditunda hingga Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Layanan fast track atau jalur cepat keimigrasian bagi jemaah haji Indonesia kini telah diterapkan di 3 embarkasi utama. Layanan ini akan memudahkan proses keimigrasian jemaah sejak di tanah air sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, Excellency, welcome. Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Saleh Saad Al-Mirba, mengatakan kunjungannya ke Jakarta adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025. Fast track merupakan bentuk perhatian serius kerajaan terhadap pelayanan ibadah haji.
Program ini dirancang untuk mengurangi kelelahan jemaah serta mempercepat alur kepulangan barang dan proses kedatangan di Tanah Suci. كان سكنهم وهذا كل التنظيم لاقى استحسان كثير من الحجاج ولذلك يعني حكومة المملكة العربية السعودية الحمد لله والمسؤولين والقائمين وفريق العمل القائم بهذه المبادرة يهتم اهتمام كبير بالجوانب التفصيلية لهذه المبادرة ويسعى إلى استمرارها إن شاء الله وتطويرها في المستقبل إن شاء الله. Pemerintah Indonesia menyebut baik program ini dan menargetkan perluasan layanan ke daerah lain. Namun Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan proses pengembangan dilakukan secara bertahap karena sistem ini membutuhkan kesiapan teknologi dan integrasi data calon jamaah yang ketat. Saat ini layanan Fast Track baru tersedia di 3 embarkasi, namun Kementerian Agama menargetkan perluasan ke Medan dan Makassar. Kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri kan yang paling berat dalam Fast Track itu kan mengidentifikasi calon itu ya. Ada pemalsuan berkas. Nah nanti kalau kita menggunakan IT akan datang, maka itu semuanya akan lebih mudah Fast Track itu. Dan saya kira juga kita akan mengupgrade, Saudi Arabia juga nanti akan mengupgrade, kami juga mengupgrade sehingga dengan akan terjadi kemudahan. Tahun ini enggak? Ya, karena kami tahu diri bahwa kami tidak mau merepotkan Saudi Arabia ya. Karena kalau kami pasarkan sekarang yang repotkan Saudi. Tugas kami tidak akan merepotkan pemerintah Saudi. Kami akan meringankan bebannya Saudi. Fast Track menjadi bentuk sinergi dua negara dalam memberikan pelayanan terbaik ibadah haji 2025. Dengan penguatan sistem dan kerjasama lintas negara, Indonesia berharap seluruh jamaah nantinya bisa menikmati proses keberangkatan yang cepat, aman, dan nyaman. Dari Jakarta, Wenda Nura, Auliansyah, iNews melaporkan.